Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya syabab, jumlah Nabi adalah 124,000. Wajib diimani semuanya. Tetapi yang namanya, kisahnya disebutkan di Al-Quran itu ada 25. Salah satunya adalah Nabi Ilyas. Mungkin teman-teman pernah dengar nama tersebut, Nabi Ilyas, tetapi tidak tahu kisahnya. Karena mungkin di dalam kisahnya terdapat beberapa hal yang masih menurut banyak orang masih misterius. Masih ada beberapa orang yang menganggap bahwa beliau masih hidup sampai hari ini, sampai tahun 2023 ini, dan katanya ada dalil juga. Jadi insya-Allah dalam kajian hari ini Al-Faqir Muhammad Al-Fuli akan cerita kisah Nabi Ilyas dan menjawab pertanyaan apakah beliau masih hidup sampai hari ini atau tidak. Ya syabab, dan seperti biasa agar kita bisa kaji masalah tertentu, kita harus melihat sejarahnya dulu. Apa yang terjadi sebelumnya. Jadi Nabi Ilyas dari Bani Israel. Kadang-kadang ada yang salah paham ketika dengar kata Bani Israel. Kadang-kadang dia kaitkan antara Bani Israel dan penjajahan Israel yang kejam yang mengambil tanah orang Palestina. Itu sangat beda. Bani Israel dan penjajahan Israel itu dua-duanya berbeda. Bani Israel adalah artinya anak Israel. Anak Israel, dan Israel artinya Ya'qub. Ya'qub salah satu Nabi Islam. Nabi Ya'qub punya 12 anak. Maka Bani Israel, anak Ya'qub itu adalah 12. Ada 12 anak, ada 12 suku, ada 12 golongan. Mereka semua tinggal bersama Nabi Ya'qub di kota namanya Haran. Kemudian Nabi Musa membawa mereka kemana? Ada yang tahu? Betul, membawa mereka ke Mesir. Teman-teman yang mulai ngantuk, cuci muka dulu dan semangat menuntut ilmu. Pas mereka di Mesir, hidupnya kaya raya, hidupnya sangat makmur. Mereka bisa berbisnis, mereka bisa buat harta, mereka bisa menjadi kaya, alhamdulillah. Tetapi mereka punya kebiasaan yang mungkin sudah tidak ada di zaman kita ini, yaitu menikah di umur yang sangat muda. Mereka itu baligh duluan. Jadi laki-laki itu bisa balik umur 7 tahun atau 8 tahun. Pas dia balik, dia langsung menikah. Laki-laki umur 8 tahun sudah punya istri. Dan jumlah istri bisa sampai 30 wanita. Satu pria menikahi 30 wanita. Makanya jumlah mereka itu Masya Allah melimpah. Ya, mereka mulai dengan 12 saja. Dalam beberapa tahun atau dalam 10 tahun jumlah mereka bisa sampai puluhan ribu, bahkan ratusan ribu, karena banyak istri, banyak anak, banyak cucu, cepat menikah. Jadi jumlah mereka sudah sangat banyak di Mesir, padahal mereka hanya 12 di awal. Teman-teman, belajar bahasa Arab itu sudah menjadi hal yang sangat penting untuk menjaga agama kita, untuk memahami ilmu agama, untuk menjaga diri dari fitnah-fitnah yang tersebar di mana-mana sekarang. Buat teman-teman yang mau belajar bahasa Arab, bisa hubungi Syabab Belajar Academy. Mereka punya kelas bahasa Arab mulai dari nol, dibimbing sampai lancar insya-Allah. Cocok buat yang jadwalnya padat, karena ada kelas malam, kelas subuh, kelas pagi, Sabtu, Minggu, dan lain-lain. Dan cocok buat yang latar belakangnya non pesantren maupun pesantren. Coba bayangkan kalau dalam waktu 100 tahun jumlahnya jadi berapa. Jadi jumlahnya sudah sangat banyak di Mesir, dan orang Mesir juga sudah sangat banyak, dan negara Mesir waktu itu sangat makmur. Sampai datang Fir'aun jahat. Kenapa Fir'aun jahat? Emang ada Fir'aun baik? Iya, karena Fir'aun itu adalah gelar, bukan nama orang. Jadi Fir'aun yang disebutkan dalam Al-Quran itu namanya tidak disebutkan, tapi gelarnya disebutkan. Sampai datang Fir'aun jahat yang menyiksa mereka sampai mereka keluar dari Mesir bersama Nabi Musa. Pas mereka keluar, mereka diperintahkan untuk masuk tanah suci, dan banyak yang salah paham bahwa tanah suci yang dimaksud di sini itu adalah Baitul Maqdis, dan itu salah. Tanah suci yang dimaksud, yang mereka diperintahkan untuk memasukinya itu bukan Baitul Maqdis. Tanah suci yang dimaksud di sini itu adalah kota namanya Arihah.
Jadi Nabi Musa sudah meninggal dan semakin hari semakin mereka sesat, semakin hari semakin mereka menjauhi ajaran tauhid, menjauhi agama Islam, dan mereka juga dapat hukuman dari Allah untuk tersesat di bumi sebagai bentuk hukuman dari Allah karena mereka menolak masuk kota suci atau tanah suci. Setelah itu datang nabi seperti Nabi Daud, seperti Nabi Sulaiman yang pernah atau sempat mempersatukan mereka, tetapi ujung-ujungnya setelah Nabi Sulaiman meninggal, setelah Nabi Daud meninggal, ujung-ujungnya mereka tersesat lagi. Semakin hari semakin jauh dari ajaran tauhid, semakin hari semakin sesat, semakin hari semakin menyembah berhala. Bani Israel yang awalnya beragama tauhid mulai menyembah berhala. Mereka benar-benar terpecah belah, teman-teman. Semoga kita umat Islam, umat Nabi Muhammad ini tidak terpecah belah seperti mereka. Mereka benar-benar terpecah belah sampai satu kota, satu raja. Puluhan kerajaan, puluhan raja. Makanya Allah mengutus banyak nabi kepada mereka. Dan mereka dengan sengaja, dengan sombong menolak nabi-nabi. Bukan hanya menolak perintah dan ajaran nabi yang diutus kepada mereka, tetapi membunuh nabi. Makanya dapat gelar qatalatul anbiya, para pembunuh nabi-nabi. Sampai disebutkan dalam hadis sahih bahawa dalam satu hari saja mereka membunuh 100 nabi. Karena jumlah nabi sangat banyak, mencapai 124,000. Dan dari situlah muncul kisah Nabi Ilyas, ya syabab. Ketika kerajaan mereka terpecah belah, masih ada satu kerajaan saja yang masih berpegang teguh kepada ajaran tauhid, ajaran Allah Subhanahu wa taala. Dalam kerajaan tersebut ada Nabi Ilyas. Pemimpin kerajaan tersebut namanya Akhab. Akhab seorang pemimpin dari Bani Israel yang masih bertauhid, masih menolak syirik, masih menolak menyembah berhala. Ya syabab, jangan bingung dengan nama-nama. Bismillah, ada Nabi Ilyas tinggal di kerajaan yang dipimpin oleh Raja Akhab itu. Raja Akhab itu masih bertauhid, belum menyembah berhala. Suatu hari pas Raja Akhab itu keluar, ada tugas di luar kotanya. Dia lewat depan kota namanya Ba'labak. Kota ini masih ada sampai hari ini. Mungkin teman-teman ada yang pernah kunjungi. Dia lihat kotanya, Masya Allah, sangat cantik. Sampai dia memutuskan, saya mau masuk kota ini, saya mau menguasai kota ini, saya mau menyebarkan ajaran tauhid, ajaran agama Islam di kota ini. Tetapi ada satu masalah, yaitu orang yang lagi pimpin kota ini sekarang sangat kuat dan sangat sulit dikalahkan. Mereka benar-benar kuat. Mereka itu dari Bani Israel yang menyembah berhala juga. Jadi Raja Akhab berkumpul sama tentaranya, berkumpul sama jenderal, berkumpul sama penasihat untuk bisa menakluk kota Ba'labak. Dan Alhamdulillah setelah siap-siap mereka berhasil menakluk kota Ba'labak. Dan Raja Akhab itu menikahi adik Raja kota Ba'labak yang namanya Izabel. Sekarang dia sudah bukan raja lagi ya. Dia menikahi adiknya namanya Izabel. Dan suami Izabel dibunuh dalam perang yang terjadi antara Raja Akhab dan orang-orang yang menguasai kota Ba'labak. Sekarang kondisinya sudah oke, sekarang kondisinya sudah aman. Raja Ba'labak itu atau Raja Akhab itu yang sudah menjadi Raja Ba'labak, sudah menyebarkan ajaran tauhid di dalam kota Ba'labak, sudah mengangkat Nabi Ilyas menjadi penasihatnya. Dia kalau mau melakukan apa-apa minta izin dulu sama Nabi Ilyas. Bahkan sudah menikah juga sama Izabel yang terkenal di buku sejarah sebagai wanita yang sangat cantik dan sangat karismatik. Tetapi masalahnya akan muncul dari istrinya yang baru itu, Izabel. Karena Izabel itu sepertinya mengaku Islam tetapi menyembunyikan yang lain. Mungkin Izabel itu masih simpan rasa dendam ya, karena kakaknya dipecat dari jabatannya sebagai raja dan Raja Akhab yang menggantikan dia dan menjadi raja kota Ba'labak. Bahkan suaminya yang dia cintai itu dibunuh sebagai prajurit di perang yang terjadi. Makanya dia masih simpan rasa dendam. Maka Izabel memutuskan untuk balas dendam. Balas dendam melalui apa? Balas dendam melalui
pelan-pelan mengubah agama tauhid yang ada di kota Ba'labak, mengubah agama mereka dari tauhid yang murni ke menyembah berhala seperti Bani Israel yang lain yang kafir. Jadi Isabel memanggil orang yang sangat pintar buat berhala dan dia memerintahkan orang itu untuk buat berhala yang menyerupai suami dia yang sebelumnya, suami dia yang dibunuh itu. Kemudian dia kasih nama Baal. Kata Baal dalam bahasa Arab dan bahasa Ibrani artinya suami. Maksudnya suami yang dulu. Ternyata setelah berhala dibuat, setelah patungnya dibuat, sangat cantik, sangat menarik perhatian, detailnya sangat luar biasa. Setiap orang yang melihat patung itu pasti perhatiannya akan ditarik, pasti mau melihat patung yang sangat cantik ini. Bukan hanya itu, Isabel buat rumah untuk patung tersebut atau untuk dewa tersebut. Kemudian dia percantik rumahnya ini dan dia buat suasana yang seperti suasana menyembah berhala. Tetapi dia tidak mengaku kalau dia menyembah berhala. Dia belum mengakui, dia belum bilang aku menyembah berhala. Dia cuma buat patung dengan niat yang buruk. Bukan hanya itu, Isabel panggil 70 orang. 70 orang yang sangat pintar ngomong, sangat pintar berceramah. Supaya menjadi rasulnya dewa baru ini, dewa Baal. Mereka disuapin dan sayangnya mereka setuju. Kemudian mereka mulai menyebar di masyarakat. Mereka mulai menyebarkan ajaran menyembah berhala dan sayangnya ada banyak masyarakat yang mulai mengubah agama dan akidahnya sendiri dan mulai menyembah berhala lagi karena memang lingkungan sekitar sangat mendukung. Kan ini satu-satunya kerajaan Bani Israel yang bertauhid. Semua kerajaan Bani Israel yang lain menyembah berhala dan sayangnya masyarakat juga mulai ikut menyembah berhala. Dan yang lebih parah, ketika Isabel berhasil meyakinkan suaminya Raja Akhab yang dulu bertauhid, dia berhasil meyakinkan dia agar dia meninggalkan ajaran tauhid dan mulai menyembah berhala, mulai menyembah patung Baal itu yang dia sendiri buat. Jadi ketika Nabi Ilyas dikasih kabar kalau Raja Akhab mulai menyembah berhala, Nabi Ilyas marah besar dan datang ke istana Raja Akhab dan marah kepada dia. Katanya, kotamu ma'mur karena kamu berislam, kotamu kaya karena kamu bertauhid, kotamu tenang dan aman karena kamu berserah diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan sombong, ini semua karena Allah, bukan karena kepintaran kamu. Kemudian Nabi Ilyas keluar dari istana dalam keadaan marah. Karena respon yang dia dapat dari Raja Akhab itu respon yang sangat sombong. Katanya itu kurang benar. Masih ada kerajaan Bani Israel lain yang makmur, yang masih menyembah berhala. Berarti aku di sini makmur bukan karena Allah, tetapi karena aku pintar mengelola negara. Jadi ya syabab, Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar kaumnya, agar umatnya ini dikasih hukuman, dikasih tanda, agar mereka sadar kembali, agar mereka kembali ke ajaran tauhid. Kemudian Allah wahyukan kepada Nabi Ilyas bahwa urusan mereka ini di tanganmu, wahai Ilyas. Doa apa saja insya-Allah dikabulkan. Nabi Ilyas berdoa agar hujan berhenti. Karena dulu itu dan sampai hari ini hujan itu adalah sumber keberkahan. Tanpa hujan keadaan kering, tidak ada bahan pangan. Jadi Nabi Ilyas berdoa agar hujan berhenti di kota Ba'labak itu selama 3 tahun. Dan benar, hujan berhenti. Dan kota Ba'labak yang dulu sangat kaya sekarang sudah sangat miskin. Kota Ba'labak yang rakyatnya sangat makmur dulu, rakyatnya sekarang kelaparan, teman-teman. Jadi ketika Raja Akhab dikasih tahu oleh seseorang bahwa yang berdoa seperti itu adalah Nabi Ilyas, Raja Akhab marah besar, bahkan saking sombongnya dia kirim pasukan untuk mengejar Nabi Ilyas. Tetapi alhamdulillah Nabi Ilyas berhasil melarikan diri ke dalam gua yang berada di Damaskus di negara Suriah.
jadi pasukan tersebut tidak berhasil tangkap Nabi Ilyas. Jadi warga sekarang sudah dalam keadaan sulit. Mereka tidak tahu harus ngapain sampai mereka keluarkan dewa atau patung Baal itu ke dalam lapangan yang besar, dan mereka panggil 70 rasul palsu yang Isabel perintahkan untuk menjadi rasul kemarin itu, agar mereka berdoa, agar mereka meminta dari dewa Baal itu supaya hujan turun. Dan mereka sudah mencoba berkali-kali tetapi hujannya tidak turun, sampai di satu titik mereka sadar bahawa itu semua terjadi karena mereka menolak ajaran tauhid. Bahkan mereka ada niat untuk membunuh salah satu nabi, yaitu Nabi Ilyas. Jadi Raja Akhab keluarkan satu pasukan lagi untuk mencari Nabi Ilyas supaya meminta maaf dan supaya minta tolong sama Nabi Ilyas agar berdoa supaya hujan turun lagi. Dan pasukan ini berhasil ketemu Nabi Ilyas. Nabi Ilyas balik ke kota Ba'labak, berdoa kepada Allah, ya Allah, kaum saya kemarin menyembah berhala dan mereka sekarang sudah bertaubat. Ya Allah, turunkan hujan. Dan benar, hujan turun dan kota Ba'labak sudah menjadi makmur lagi. Tetapi, dan seperti kebiasaan Bani Israel sejak zaman dahulu, lama-lama mereka mulai mengancam Nabi Ilyas lagi, lama-lama mereka mulai menyembah berhala lagi, lama-lama mereka mulai menjauhi ajaran tauhid lagi. Sampai Nabi Ilyas berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, ya Allah, wafatkan aku dan jauhkan aku dari kaum ini. Dan benar Allah mengabulkan doanya, dan Allah wahyukan kepadanya bahawa ada hewan akan dikirim di hari yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk membawa Nabi Ilyas ke langit. Nabi Ilyas benar dibawa ke langit oleh hewan tersebut dan Nabi Ilyas wafat. Ada beberapa orang yang bilang bahawa hewan itu adalah burak, tetapi ini tidak ada dalilnya. Dan bagi yang bertanya apakah Nabi Ilyas masih hidup, Nabi Ilyas sudah wafat. Beliau sudah wafat karena beliau sendiri yang berdoa, ya Allah, wafatkan aku. Semua hadis yang menyatakan bahawa Nabi Ilyas masih hidup, ini hadis dhaif, bahkan hadis maudhu'. Hadis maudhu' itu tingkatnya lebih rendah dari hadis dhaif. Jadi Nabi Ilyas sudah wafat. Semoga insyaAllah kajian hari ini bermanfaat, semoga berkah, dan semoga teman-teman diberkahi Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Syukran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. تعلمت عنك الكثير فأرجو استقام الخطى والمسير.